What's up everybody, jumpa lagi dengan gue Aris dari Cosplay Bizarre Legend. Alright teman-teman, jadi hari ini kita masuk di segmen Knowledge Zone. Sudah lama banget segmen Knowledge Zone nggak muncul di channel Aris Pepadik ya. Jadi hari ini gue akan membahas berita yang lagi viral-viralnya di media sosial yang membuat keresahan di masyarakat teman-teman. Berita tentang kasus satu orang meninggal akibat vaping dan ada 2 remaja yang masuk rumah sakit karena vape. Aduh, makin kesini tuh media makin menyudutkan vape ya, makin tidak adil gitu. Sedangkan di luar sana itu banyak jutaan perokok yang meninggal setiap tahunnya, tapi nggak dibikin videonya anjing. Oke, jadi di video ini gue akan jelasin kasusnya dari awal dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini. So, jadi kasus ini dimulai dari seorang pria asal Texas atau UK ya, gue lupa. Itu dia meninggal dan dokter mendiagnosis penyebab meninggalnya dia adalah karena vape. Well, untuk 10 tahun belakangan ini kasus meninggal pertama itu ada pada dia. Gue sih agak bingung ya, karena selama ini ketika gue nge-vape gue lebih mendapat dampak positif ketimbang negatifnya gitu. So langsung aja gue lanjut ke pria kedua teman-teman. Jadi si pria kedua ini masih remaja, dia masih underage, umurnya baru 19 tahun, namanya adalah Chance Amirata, yang dia harus masuk rumah sakit dan sampai koma karena menjalani operasi untuk menyembuhkan paru-parunya. Dan dokter di sini bilang kalau apa yang dia konsumsi sebelumnya adalah penyebab dari penyakit ini. Dan Amirata bilang kalau dia adalah seorang yang mengkonsumsi Juul Pod. Jadi dia mengkonsumsi Juul Pod itu sebanyak 2 ketrik dalam sehari. Itu bener-bener gila banget teman-teman. Gue pribadi ya, kalau gue pakai pod ini mungkin sekali gue kasih refill liquidnya itu paling bertahannya sampai 3 hari gitu. Kalau dia udah 2 ketrik sampai 1 hari men, itu bener-bener over nikotin banget menurut gua. Masalahnya di sini adalah ketika dia sembuh, si Chance Amirata ini kemudian menjadi aktivis anti vape dan mulai menyebarkan pengalaman yang dia rasakan dan mulai menceritakan kalau vape itu berbahaya. Sebenarnya nggak seperti itu teman-teman. Lalu belum reda dengan kasusnya Chance Amirata ini, muncul lagi kasus remaja putri yang harus masuk ke rumah sakit juga akibat vaping. Nah, jadi masalahnya di sini adalah yang membuat gua agak gimana-gimana gitu ya, karena si dokter ini tidak mampu menjelaskan zat kimia kandungan apa yang ada pada liquid atau mod yang menyebabkan mereka bisa masuk rumah sakit ini. Mereka cuma ngasih tahu kalau sesuatu yang lu konsumsi sebelumnya lah yang bikin lu kayak gini, dan mereka itu pakai vape. Ya kita kan nggak tahu ya gimana historinya mereka di belakang mereka, lifestyle mereka kayak gimana, apa aja yang mereka konsumsi. Kita kan nggak tahu ya teman-teman. Tapi kok langsung nyalahin vape gitu aja, nggak adil gitu rasanya teman-teman. Dan sejak saat itu media mulai gencar untuk memberitakan kalau vape itu berbahaya. Banyak banget propaganda negatif yang mulai bermunculan yang bikin gua geram gitu, bikin gua resah gitu teman-teman. Ujung-ujungnya dari kasus mereka bertiga ini akhirnya Presiden Donald Trump menyatakan secara resmi akan memban flavor pada liquid. Karena Presiden Donald Trump menganggap remaja-remaja ini tertarik untuk nge-vape itu bukan cuman karena gaya-gayaan atau lifestyle, tapi karena tertarik untuk mencoba flavor-flavor yang ada di dalam liquid. Gue pribadi sangat-sangat menyayangkan hal ini kalau beneran terjadi teman-teman, karena ini bakalan merenggut kenikmatan, kebebasan kita sebagai seorang vaper untuk menikmati rasa cheesecake, rasa strawberry, rasa blueberry yang ada pada liquid teman-teman. Karena kalau flavor ini di-ban, nantinya hanya akan menyisakan flavor tobacco atau tembakau. Untuk flavor creamy dan minty ataupun mentol itu bakalan dihilangkan oleh Presiden Donald Trump. Nah, untungnya setelah beberapa waktu dari kasus mereka ini muncul ke media, gue menemukan sebuah video di Instagram Pigat. Di sana ada percakapan orang dewasa yang intinya mereka menyatakan kalau liquid yang dikonsumsi oleh anak-anak ini adalah liquid THC atau liquid tetrahydrocannabinol teman-teman, atau lebih gampangnya kita sebut sebagai ganjai cair gitu, yang peredarannya itu ada di black market teman-teman, atau di pasar gelap, yang artinya ini liquid ilegal.
Jadi yang bisa gue tangkap di sini adalah sebenarnya yang terjadi di sana itu bukan liquid resmi atau liquid freebase yang biasa kita nikmati nikotinnya dari daun tembakau yang menyebabkan hal ini, tapi liquid yang dari ekstrak daun ganjai. Dan masih banyak banget ada liquid-liquid ilegal yang ada di sana, mulai dari liquid dubs atau butan khas oil atau yang bisa kita sebut sebagai minyak sintetis yang beredar juga di sana teman-teman. Dan kalian tahulah kalau underage itu pergi ke vape store untuk beli liquid pasti nggak dikasih ya. Jadi mereka pelariannya pasti nyari liquid yang dijual di jalanan atau liquid yang dijual memang di pasar gelap teman-teman. Dan akhirnya mereka dapatnya liquid fake gitu teman-teman, dan menyebabkan masalah kesehatan pada mereka. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya vape yang disalahkan teman-teman. Bener-bener gak adil gitu, media asal memberitakan saja gitu. Dan kalau beneran Donald Trump nge-ban flavor, nanti ujung-ujungnya bakalan mengakibatkan dampak yang lebih buruk lagi teman-teman. Yang gua pikirkan di sini itu dampak pertamanya adalah si remaja-remaja ini bakalan tetap nge-vape dan mereka tetap bisa menikmati liquid yang rasa tobacco, atau justru pasar gelap atau black market yang masih menyediakan liquid-liquid yang ada flavornya bakalan lebih rame lagi teman-teman. Ini bakalan makin runyam lagi masalahnya kalau kayak gini. Dan ada fakta mengerikan lagi yang gue dapet di sini teman-teman. Ternyata di YouTube sendiri ada sebuah channel yang bikin tutorial gimana caranya bikin DIY THC liquid. Bener-bener ngeri banget teman-teman. Dan gue nggak bisa kasih kalian linknya karena gue takut ini bakalan berdampak negatif buat diri gue dan diri kalian semua. Jadi lebih baik gue nggak share linknya teman-teman. Nah, gimana dengan liquid yang sering kita konsumsi secara resmi dan legal ini teman-teman? Jadi gue akan kasih kalian link di kolom deskripsi. Kalian bisa nonton videonya. Ini video tentang Dr. Ricardo Polosa yang sudah berhasil membuktikan kalau liquid itu tidak berbahaya jika digunakan dalam jangka panjang teman-teman. Si Dr. Ricardo Polosa ini memulai studi atau penelitiannya selama 3,5 tahun kepada seorang pria yang nge-vape namun tidak punya latar belakang sebagai seorang perokok. Jadi dia adalah pria yang sehat tapi nge-vape, dan setelah dipantau selama 3,5 tahun teman-teman, ternyata tidak ada perubahan dampak buruk kepada paru-paru dari pria ini. Fakta yang kita temukan sampai saat ini adalah vape itu lebih oke daripada ngerokok, dan vape adalah jalan keluar kalian yang ingin berhenti merokok teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari kasus-kasus rentetan yang terjadi akhir-akhir ini, semuanya itu murni karena kesalahan dari usernya atau penggunanya yang mengkonsumsi liquid THC yang mereka dapatkan dari pasar gelap. So jadi pesan gue di video ini adalah jangan sok-sokan deh pakai nikotin challenge gitu, pakai nikotin 12 mg buat gaya-gayaan pamer kalau kalian kuat. Nanti kalau kalian sakit ujung-ujungnya yang disalahin juga vape lagi gitu. Bijaklah dalam menggunakan nikotin karena sebenarnya yang berbahaya pada liquid itu hanya tinggal nikotinnya saja. So teman-teman, sebenarnya tujuan dari vape itu adalah untuk berhenti merokok. Dan kalau kalian sudah bisa berhenti merokok, tujuan akhir dari vaping itu adalah untuk berhenti vaping. Itulah yang gue petik dari Instagramnya BDS Dokter. So teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.